Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Gita Alexandria Simarmata dengan NIM 05061558 Prodi Statistika. Malam ini saya akan mengerjakan tugas 2 struktur data berikut. Saya share screen untuk pengerjaannya. Baik, untuk file merge sort sama counting sortnya tadi udah saya buat. Nah, sekarang kita masukkan kode-kode sesuai soal-soal yang diberikan. Untuk soal pertama yaitu buat program Java yang mengurutkan data dari yang terbesar ke terkecil menggunakan merge sort. Tentukan sendiri nilai untuk variabel, misal A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, dan A8. Kemudian kita disuruh untuk membuat analisa kinerja algoritma tersebut. Oke, untuk kode dari merge sort itu ialah sebagai berikut. Public class merge sort descending. Jangan lupa tambahkan kurung kurawal, kemudian enter. Kemudian kita buat fungsi untuk menggabungkan dua sub-array secara descending. Kemudian kita enter, kemudian kita buat static void merge. Dengan kurung, in R, tambahkan kurung, kemudian koma, in 1, koma, in M, koma, kemudian in R, kemudian tutup kurung, kemudian spasi, kemudian tutup kurung awal. Oke, kemudian ketik lagi, in N1 sama dengan M kurang 1, tambah 1. Kemudian enter, kemudian in N2 sama dengan R kurang M, tambahkan titik koma di belakang. Lalu kemudian enter lagi, kita buat lagi in L, tambahkan kurung, kemudian spasi, kemudian new in, di dalam kurung N1. Kemudian tutup kurung, kemudian tambahkan titik koma, kemudian enter. Sekali lagi, ini huruf besar L, buka kurung, tutup kurung, kemudian new in, di dalam kurung N2. Kemudian tutup kurung, kemudian tambahkan titik komanya. Oke, kemudian enter lagi, kemudian ketik for, buka kurung, dalam kurungnya in, I sama dengan 0, koma, I lebih kecil dari N1, titik koma, kemudian I plus. Dia tutup kurung, kemudian enter, kemudian L besar, kemudian dibuat di dalam kurungnya I, tutup kurung, nah dengan R1 plus I. Tutup kurung, kemudian tambahkan titik koma, kemudian enter lagi, ketik lagi for, dalam kurung, in sama dengan C, C sama dengan 0, titik koma, kemudian C lebih kecil dari N2. Kemudian titik koma, kemudian C plus, dan tutup kurung. Kemudian enter lagi, buat lagi R, J, sama dengan new R, M tambah 1, tambah J. Oke, kemudian tutup kurung, kemudian tambahkan titik koma. Kemudian enter, kemudian ketik lagi in I sama dengan 0, J sama dengan 0. Kemudian in K sama dengan 1 titik koma. Kemudian enter lagi. Kemudian kita masuk ke penggabungan secara descending. Penggabungan secara descending. Dalam kurung perbesar dulu. Oke, kemudian enter, ketik lagi while dalam kurung I lebih kecil dari N1 dan J lebih kecil dari N2.
kemudian tutup kurung, kemudian tambahkan kurung keluar, kemudian enter. Kemudian ketik lagi if dalam kurung L I, kemudian sama dengan R besar dalam kurung J, kemudian tutup kurung, kemudian tambahkan kurung awal, enter. Kemudian ketik lagi RK sama dengan L dalam kurung I, kemudian titik koma, kemudian I plus, tutup kurung, enter lagi. Else, ini, kemudian enter, kemudian ketik lagi R di dalam kurung K sama dengan R dalam kurung J, titik koma, kemudian enter lagi, J plus, titik koma. Oke, kemudian ini enter lagi buat K plus, titik koma. Oke, kemudian ini enter, ketik lagi while, dalam kurung I lebih kecil dari N1, tutup kurung, kemudian tambahkan kurung kurawal, enter, kemudian R dalam kurung K, sama dengan L besar, dalam kurung I, kemudian titik koma, kemudian tambahkan I plus, titik koma, enter lagi, kemudian tambahkan K plus, titik koma. Oke, lagi, while J lebih kecil dari N2. Maaf, ini harus pakai kurung T, kurung kurawal, ketik lagi R dalam kurung K, sama dengan R dalam kurung J, titik koma, kemudian J plus, titik koma, kemudian K plus, titik koma. Nah, kemudian kita masuk ke fungsi rekursif merge. Fungsi rekursif merge. Ini static void merge. Itu dalam kurung in R, buka kurung, kemudian koma, kemudian in 1, koma, in R, tutup kurung, kemudian spasi, tutup kurawal, kemudian enter, if 1 lebih kecil dari R, tutup kurung, spasi, kurung kurawal, kemudian enter, in M sama dengan 1 ditambah dalam kurung R kurang 1. R kurang 1 per 2, tutup kurung. Oke, kemudian titik koma, enter lagi, ketik lagi masuk dalam kurung R, koma 1, koma M, tutup kurung, kemudian titik koma, kemudian enter, tambah lagi masuk dalam kurung R, M plus 1, koma R, tutup kurung, kemudian tambahkan titik koma, kemudian merge dalam kurung R, koma 1, koma M, koma R. Kemudian tutup kurung, tambahkan titik koma. Oke, lanjut lagi. Enter. Klik lagi public static void main. Atau dalam kurung string R. Oke, kurung kurawal, kemudian enter. Oke, sekarang kita masukkan elemen-elemen A1 sampai A8. In A1 sama dengan 45. A2 sama dengan 12. A3 sama dengan 89. 4 sama dengan 23. Titik koma, enter lagi, kemudian in
A5 sama dengan 67, kemudian A6-nya sama dengan 91, A7 sama dengan 34, kemudian A8-nya sama dengan 56. Oke, ini tadi tambahkan spasi biar lebih rapi aja ya. Oke, kemudian sini tambahkan titik koma. Oke, kemudian enter lagi, ketik lagi in, buka kurung, kemudian spasi, data, sama dengan buat tanda kurawal. Nah, di dalam kurung kurawal kita ketik A1 sampai A8. A1, A2, A3, A4, A5, 6, 7, 8. Tutup kurung kurawal. Oke, kemudian oke ya, kemudian kita enter sistem out, print, buka kurung, tambahkan titik 2, kemudian setelah diurutkan. Setelah diurutkan, buka kurung lagi, terbesar ke terkecil. Tutup kurung, kemudian tambahkan titik 2, tambahkan titik kutip, kemudian tutup kurung, kemudian tambahkan titik koma. Ya, kemudian enter for index titik 2 data. Klik lagi sistem out, print x ditambah titik 2, oke, tutup kurung, kemudian tambahkan titik koma, kemudian enter lagi. Nah, saya mau ketik di sini untuk output contohnya. Output contoh yang saya pakai ialah oke, itu sebelum diurutkan, dalam kurung masuk, tutup kurung, kemudian kita ketik di sini angka yang saya pakai tadi dari A1 sampai A8 yaitu 45, 12, 89, 23, 67, 91, 34, dan 56. Kemudian ketik lagi setelah diurutkan, yang artinya itu terbesar ke terkecil. Oke, kemudian itu enter. Yang udah diurutkan itu ialah sebagai berikut. Dari nilai 91, 89, 78, dan 67. Kemudian 56, 45, 34, dan 23. Nah, untuk merge ini udah selesai ya. Oke, analisa kinerja untuk merge itu. Merge memiliki kompleksitas waktu O, N, log N pada semua kondisi, baik kasus terbaik, rata-rata, maupun terburuk, sehingga performanya sangat konsisten dan dapat diprediksi. Algoritma ini termasuk stabil, artinya urutan relatif elemen yang memiliki nilai yang sama akan tetap dipertahankan setelah pengurutan. Keunggulan utamanya adalah selalu memberikan performa yang baik pada data berukuran besar dan sangat mudah diimplementasikan secara paralel. Namun, kekurangannya adalah selalu membutuhkan memori tambahan sebesar O atau dalam kurung N untuk proses merging, sehingga tidak cocok jika memori sangat terbatas. Secara praktis, merge sedikit lebih lambat dibandingkan quicksort pada kasus rata-rata, tetapi lebih aman karena tidak memiliki kasus tersebut atau ON kuadrat. Menurut saya, merge adalah pilihan yang sangat baik dan aman untuk aplikasi produksi yang mengutamakan stabilitas dan performa yang terjamin, terutama pada data berukuran besar atau ketika dijalankan di lingkungan multithread. Nah, sekarang kita masuk ke counting sort. Oke, untuk soal yang kedua, yaitu buat program Java yang mengurutkan data dari yang terbesar ke terkecil menggunakan counting sort. Tentukan sendiri nilai untuk variabel.
Misalnya A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, dan A8. Kemudian kita akan membuat analisa kinerja algoritmanya. Berikut untuk public class-nya. Public class counting source descending. Kemudian enter, ketik static void counting source descending. Kemudian kemudian n, nah dengan var load length. Oke, sekarang kita enter. Sekarang kita akan mencari nilai maksimumnya. Oke, in max sama dengan r dalam kurung 0, titik koma, kemudian ketik lagi for dalam kurung in i sama dengan 1, titik koma, kemudian i lebih kecil dari n, titik koma, dan i plus, kemudian kurung berawal, if r dalam kurung i itu lebih besar, i-nya max, max sama dengan r dalam kurung i, dan titik koma. Kemudian enter, sekarang kita akan membuat array account. Oke, itu, kemudian in count sama dengan new in dalam kurung max plus 1. Tutup kurung, kemudian tambahkan titik komanya, kemudian kita akan menghitung nilai frekuensinya. Oke, for in i sama dengan 0, i sama dengan 0, titik koma, i lebih kecil dari n, titik koma, kemudian i plus, tutup kurung, kemudian spasi kurung berawal, kemudian ketik lagi, count r i, dan tambahkan plus, titik koma. Oke, sekarang kita akan ubah count menjadi posisi kumulatif dari belakang atau untuk descending. Oke, kemudian kita ketik for in i sama dengan max, titik koma, kemudian i sama dengan 0, titik koma, i dikurang ke kurung, kemudian tambahkan kurung kurawal, kemudian enter, ketik lagi, if dalam kurung i lebih kecil dari max, tutup kurung, tambahkan kurung kurawal, kemudian enter. Nah, sekarang kita akan membuat array dari output. Oke, in teman-teman, new in dalam kurung n, titik koma. Kemudian kita akan isi output dari belakang agar stabil dan descending for in i n dikurang 1, terus i-nya lebih besar dari 0, kemudian i minus. Isi output dari belakang agar
yaitu kita ketik output count per i kurang satu tutup kurung kemudian sama dengan r i titik koma kemudian count ini sudah selesai. Kemudian kita akan salin kembali ke array yang asli. Oke, support in i sama dengan 0 titik koma i yang lebih kecil dari L titik koma i plus. Kemudian enter, kemudian kita ketik R i sama dengan output i. Oke, sekarang kita ke mainnya. Public static string R. Yaitu dari int A1-nya sama dengan 4, A2-nya sama dengan 2, A3-nya sama dengan 8, A4-nya sama dengan 5, titik koma, kemudian ketik lagi int A5 sama dengan 1, A6-nya sama dengan 8, A7-nya sama dengan 3, dan terakhir A8-nya sama dengan 7. Int data sama dengan A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8. Oke, tutup. Titik koma. Dan kemudian sistem out. Dan sebelum diurutkan atau counting sort. Oke, kemudian kita enter. Nah, di situ kita ketik lagi for in x data. System out print. Dan kemudian kita ketik lagi sistem out titik koma. Oke, nah ini udah selesai ya. Nah, sekarang untuk analisa kinerja counting sort. Counting sort memiliki kompleksitas waktu O atau dalam kurung N plus K, di mana K adalah nilai maksimum dalam data, sehingga jauh lebih cepat daripada algoritma berbasis perbandingan ketika rentang nilai data atau K tidak terlalu besar dibandingkan jumlah elemen atau N. Algoritma ini termasuk sangat efisien dan linear jika K sama dengan M atau K jauh lebih kecil dari N log N. Selain itu, implementasinya dapat dibuat stabil dengan sedikit modifikasi. Namun, kelemahan terbesarnya adalah hanya bisa digunakan untuk bilangan bulat atau data yang dapat dipetakan ke bilangan bulat. Tidak mendukung bilangan negatif secara langsung tanpa penyesuaian.
dan sangat boros memori jika rentang nilai sangat lebar. Atau misalnya data bernilai 1 sampai 1 miliar. Menurut saya, counting sort adalah pilihan terbaik dan paling cepat ketika kita tahu bahwa batas atas nilai data relatif kecil, seperti skor ujian 0 sampai 100, umur manusia 0 sampai 120, atau jumlah anak 0 dari 120. Dalam kondisi tersebut, tidak ada algoritma lain yang bisa mengalahkan kecepatannya. Oke, teman-teman, sampai di situ untuk tugas 2 saya. Kalau ada kesalahan, harap dimaklumi. Sekian dan terima kasih.